Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang senyawa organik ya. Senyawa organik yaitu tentang aldehid dan keton ya. Minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa hari ini akan membahas tentang aldehid dan keton. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebentar. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aldehid dan keton ya. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu alkohol dan ether. Berikut ini adalah standar kompetensinya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun yang akan kita bahas hari ini, kita hanya fokus di tata nama saja dulu ya. Jadi ada tata nama aldehid, kemudian tata nama keton, kemudian isomer aldehid, dan kegunaan aldehid. Oke, untuk aldehid dan keton ini dia merupakan senyawa turunan alkana yang mengikat gugus karbonil CO. Jika salah satu tangan dari atom karbon pada karbonil mengikat atom H, maka senyawa tersebut termasuk kelompok aldehid atau alkanal. Nah, untuk rumus umum aldehid atau alkanal di sini ada RCOH, sedangkan untuk rumus umum keton atau alkanon adalah RCOR. Nah, kedua senyawa tersebut saling berisomer gugus fungsi dengan rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO. Nah, berikut ini adalah perbandingan dari aldehid dan keton. Dilihat dari struktur molekulnya, untuk aldehid di sini ada RCOH. Kemudian untuk keton atau alkanon di sini ada RCOR, gitu ya. Oke, kalau misalkan di sini ada R, nah berarti di samping sini, samping kirinya ini masih ada senyawa lainnya. Sedangkan COH-nya ini berarti tidak ada ya, berarti dia posisinya akan berada di ujung untuk aldehid. Kemudian kalau untuk keton, di sini masih ada R, kemudian masih ada R, berarti di sini masih ada senyawa di samping kiri, senyawa di samping kanan. Berarti CO-nya ini dia posisinya tepat di tengah-tengah, gitu ya. Kemudian gugus fungsinya. Dilihat dari gugus fungsinya, kalau untuk aldehid, gugus fungsinya adalah COH, sedangkan untuk keton, gugus fungsinya adalah CO. Rumus molekulnya sama ya untuk aldehid dan keton, yaitu CnH2n plus O ya, CnH2n plus O. Kemudian contohnya di sini ada butanal, ini kurang satu ya C-nya. CH2, CH3. Kemudian kalau untuk keton di sini ada 2 butanon. 1, 2, 3, 4. Benar. Jadi kalau untuk aldehid, alkananya diganti jadi al ya. Nah, sini ya. Jadi alkana, kalau keton, ya alkana jadi alkanon. Jadi
alkana, berarti ananya diganti on, kalau aldehid berarti ananya diganti al. Ini ya, jadi butanal sama butanon. Oke, kita akan lihat untuk tata nama IUPAC dari aldehid. Untuk tata nama IUPAC dari aldehid, hampir sama ya dengan tata nama alkana, yaitu pilih rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus CHO dan diberi nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran A dengan akhiran al. Itu ya. Jadi sama saja di sini. Jadi pilih rantai yang paling panjang yang melewati gugus CHO. Kemudian atom C pada rantai karbon diberi nomor dimulai dari atom C yang mengikat gugus CHO. Nah, berarti maaf, COH ya. CHO atau COH ya. Jadi yang COH atau CHO-nya ini dia berada di posisi nomor 1. Kemudian jika terdapat cabang, maka penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Contoh di sini ada 3 metil pentanal ya. Sini kan COH, kemudian CH2, CH, CH2, CH3. Jadi penomorannya selalu di sini, selalu nomor 1 untuk aldehid ya. Aldehid di sini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 metil pentanal. Ini adalah cabangnya. Kemudian ini adalah rantai induknya. Kan 5 berarti pentanal, kemudian cabangnya di nomor 3. Nomor 1-nya di gugus fungsinya. Kemudian ada lagi propanal. Nah, untuk propanal sini berarti sini 1 ya, nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3. Karena dia selalu berada di posisi 1, berarti tidak usah ditulis angka 1-nya ya, jadi tetap propanal. Kemudian 3 metil butanal. Nomor 1-nya tetap di gugus fungsi, kemudian 2, 3, 4. CH3-nya adalah cabangnya, berarti 3 metil butanal. Oke, contoh lain. Ini ada CH3, kemudian CH, kemudian CH2, kemudian CH3, CH, CH2, kemudian CH3, CH, CH2, kemudian CH3, kemudian di sini ada C, OH ya, COH. Oke, kita akan lihat di sini cari rantai yang paling panjang. Kita lihat berarti kan COH tadi selalu di nomor 1 ya. Berarti di sini nomor 1-nya. 1, 2, 3, 4. Bukan. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang paling panjang ini ya. Nah, ini adalah rantai yang paling panjang. Berarti ini adalah rantai induknya. Kemudian ini adalah cabangnya. Kemudian ini juga adalah cabangnya. Ini adalah cabang. Tuh ya. Jadi ini kan cabangnya, berarti cabangnya apa di sini? Etil ya. Kemudian ini juga sama. Cabangnya etil, kemudian di sini adalah metil. Berarti untuk penamaannya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk penamaannya adalah 2,3 ya, 2,3. Kebetulan sama ini di etil berarti pakai awalan di, kemudian 4 metil. Kemudian karena dia ada 6 berarti heksana jadi heksanol. Heksanol. Itu ya. Atau contoh lainnya, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, Bu Yuni. 5. Bu Ya? Yuni, maaf. Itu heksanol apa heksanal ya, Bu ya? Propanal kan Bu ininya, Bu? Oh iya, heksanal, maaf. Iya, Bu. Heksanal. Maaf, Bu. Oke, terima kasih. Siapa? Iqbal. Iqbal, Bu. Ya, sama-sama, Oke, Bu. kemudian COH. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti
Misalkan di sini ada cabang. Sini ada lagi C-nya nih. Nah, penomorannya tetap di sini ya. Penomorannya tetap COH. Di sini di nomor 1 di ujungnya. Berarti kita lihat 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ngambil yang lurus ya. Karena yang lurus itu banyak cabangnya. Nah, gini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Berarti ini adalah cabang. Ini adalah cabang, ini adalah cabang, dan ini adalah cabangnya. Berarti, apa ini? 3 etil ya. Sesuai abjad, 3 etil berarti 2,3,4. Ini kan metil ya. Ini tinggal dilengkapi saja. CH3, CH2, CH3, CH3, CH3. Berarti trimetil. Nah, trimetil apa ini? 5. Kalau 5 berarti apa? Pentanal. Oke. Kalau 5 berarti apa? Pentanal ya. Oke. Selanjutnya, untuk tata nama trivial aldehid. Nah, untuk tata nama trivial aldehid atau nama lazimnya ya, dia diturunkan dari asam karboksilat, yaitu dengan apa? Menghilangkan kata asam dan mengganti akhiran at menjadi kata aldehid. Jadi di sini asam format diganti, asamnya dihilangkan, jadi ditambahkan aldehid, formaldehid. Kemudian asam asetat jadi asetaldehid. Kemudian asam butyrat jadi butyraldehid, gitu ya. Contoh di sini ada rumus strukturnya. Nama IUPAC-nya adalah metanal, berarti nama trivialnya adalah formaldehid. Kemudian ada etanal di sini, berarti kan ini 1, 2, sini maaf 1, di sini 1, 2 ya. Berarti kan etanal, kalau etanal berarti asetaldehid. Kemudian propanal, di sini 1, 2, 3, berarti propionaldehid. Kemudian butanal jadi butyraldehid. Untuk tata nama trivial atau nama lazimnya. Oke, selanjutnya tata nama IUPAC atau keton. Nah, untuk alkanon atau keton sama saja ini dengan alkana, jadi akhiran A-nya diganti dengan on. Nah, yang pertama yaitu cari rantai utama atau rantai induk. Nah, cari rantai yang paling panjang ya, yang melalui gugus fungsi CO di sini. Yang melalui gugus CO, kemudian rantai induk diberi nomor dari salah satu ujung sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Berarti yang paling dekat dengan gugus ya, yang paling dekat dengan gugus itu adalah nomor yang terkecil. Kemudian cari rantai cabangnya. Oke, kita akan coba di sini. Nah, ini ya. Contohnya 3,5 dimetil. Berarti sini cabang, ini adalah cabang. Kemudian ini adalah rantai induknya. Berarti 3,5 dimetil 4 oktanon. CO-nya berada di posisi 4, berarti 4 oktanon. Ini kan ada 8, berarti oktana jadi oktanon. Oke. Contoh lainnya, apa ya? Ini deh. Kalau nggak di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau kayak gini berarti namanya apa nih? Ada yang tahu ini namanya apa? Posisinya, ini tidak ada rantai cabang ya, hanya rantai induk saja. Berarti penomorannya atau nomor satunya dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Kanan ke kiri, Bu. Soalnya Kanan ke kiri. Soalnya apa?
Itu Bu apa paling kecilnya itu C yang O-nya itu nomor yang kalau dari kanan ke kiri itu dapatnya nomor 3. Kalau dari Hmm? kiri ke kanan itu dapatnya nomor 4. Bukan yang diambil Oke. nilai paling kecil ya Bu ya. Makanya dari Iya. kanan ke kiri. Oke, berarti ini nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Berarti namanya apa ini? 3 heksanon bukan Bu? 3 heksanon, betul. 3 heksanon. Karena gugus fungsinya ada di nomor 3, kemudian ini ada 6, berarti heksana, jadi heksanon. 3 heksanon. Kita coba lagi. Di mana ya? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan di sini ada O-nya, kemudian di sini ada CH3, CH3, kemudian CH3, sini ada CH2, ada CH3, kemudian CH3. Ini CH2 ya. Oke, namanya apa nih? Kalau enggak, rantai induknya yang mana ini? Dari kiri kanan, kanan ke kiri. Kiri kanan kayak Bu. Dari kiri apa? Kanan? Dari kiri kayaknya Bu. Sebentar. 1, 2, 3. Ini nih CH2, kemudian CH3. Nah, dari mana? Kiri, kanan, kanan, kiri. Sama aja ya Bu? Sama aja. Coba dilihat. Kalau saya hitung dari sini ya. 1, 2, Dari 3, kiri, Bu. 4, 5, 6. Dari kiri bawah. 1, 2, kiri bawah Dari- sini. Iya, kiri Apa bawah, sini ya? Bu. Ya, dari situ, 1, Bu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Iya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Ini kayaknya ada yang... Oh iya benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini sama nggak? Oh iya, berarti dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini adalah rantai induknya. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Berarti namanya apa ini? 3,66 trimetil 4 oktanon bukan, Bu? 3,66 6 trimetil 4 oktanon. trimetil 4 oktanon. 4 oktanon. Betul ya, 4 oktanon. Oke, jadi nomor cabangnya dulu di sini ada 3,6. Ini kan ya cabangnya ya, 1, 2, 3. Berarti 3,6,6 trimetil 4 oktanon. Itu ya. Selanjutnya. Untuk tata nama trivial keton, ini hampir sama ya dengan ether. Jadi nama trivial ketonnya yaitu alkil-alkil keton. Berarti kan rumusnya seperti ini ya. Ini adalah alkilnya. Kemudian ini adalah alkil. Kemudian ini adalah keton. Berarti mana ini? Ini contohnya ya. Ini ada CH3, kemudian CH3. Karena sama ya, berarti pakai ahwalan di, berarti dimetil keton. Nah, lalu kalau misalkan berbeda gimana? Nah, berarti ini ya, ini alkil, ini adalah alkil, ini adalah ketonnya. Berarti etil, metil, keton. Berarti penamaannya adalah etil, metil, keton. Kalau misalkan saya punya seperti ini. CH3, CH, kemudian CH3, kemudian CO, CH2, kemudian CH3. Namanya apa nih?
etil isopropil keton bukan, Bu? Ini ya. Jadi ini kemudian ini sini ya, ini alkilnya, ini adalah alkilnya, berarti ini adalah etilnya ya. Kemudian ini adalah isopropil, ini keton. Berarti penamaannya sesuai dengan abjad, jadi etil dulu ya. Baru isopropil, habis itu apa? Keton. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Berikutnya adalah isomer aldehid. Untuk isomer aldehid, di sini ada isomer kerangka dan isomer gugus fungsi. Kalau isomer kerangka, berarti yang membedakan adalah kerangkanya. Rumus molekulnya sama di sini, rumus molekulnya. Kemudian gugus fungsinya sama. Kalau isomer gugus fungsi, yaitu rumus umumnya sama di sini CnH2NO, tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah gugus fungsinya. Dia berisomer gugus fungsi dengan alkanon. Jadi nanti rumusnya sama. Misalkan rumusnya adalah apa ya tadi contohnya? Yang di atas itu depan. Butanal ya. Butanal sama 4 butanal ya. Oke, berarti misalkan butanal dengan 4 butanal. Berarti rumus molekulnya sama, tapi yang membedakan adalah gugus fungsinya. Kalau misalkan aldehid berarti COH, kalau keton berarti CO. Kemudian isomer keton. Untuk isomer keton di sini ada isomer kerangka dan isomer posisi. Kalau isomer kerangka masih hanya saja yang berbeda, tapi rumus molekulnya sama. Sedangkan isomer posisi itu adalah rumus molekulnya sama, kerangkanya sama, tapi yang beda adalah letak gugus fungsinya. Di sini letak gugus fungsinya ada di nomor 2, sedangkan yang bawah ini ada di nomor 3. Jadi hanya beda letak gugus fungsinya itu adalah isomer posisi. Selanjutnya adalah sifat-sifat aldehid, sifat-sifat keton nanti dibaca saja ya. Kemudian pembuatan aldehid, pembuatan keton. Selanjutnya adalah kegunaan aldehid. Itu kegunaan aldehid, di sini contohnya seperti formaldehid sama asetaldehid. Kalau formaldehid biasanya digunakan sebagai desinfektan, insektisida, pengawet mayat, dan dimanfaatkan dalam industri plastik. Kemudian ada lagi asetaldehid. Untuk asetaldehidnya biasanya digunakan dalam pembuatan zat warna, plastik, dan karet sintetis. Kemudian keton. Kalau keton biasanya digunakannya sebagai thinner ya untuk membersihkan cat kuku atau kutek. Nah, itu aseton. Kemudian aseton juga digunakan sebagai pelarut senyawa-senyawa organik terutama untuk melarutkan berbagai macam plastik dan gas etuna. Ya, itu adalah kegunaan dari keton ya. Apa aseton? Aseton di sini ada cat kuku. Oke, mungkin itu aja ya. Hari ini hanya fokus di tata nama saja dan isomer. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kalian US kapan? Belum tahu saya ya US kapan, belum ada. Kemungkinan bulan-bulan depan. Kurang tahu. Maret mungkin, Bu, Maret April. Maret. Ya. Maretnya apa? Awal? Pertengahan? Kurang tahu, belum ada info juga sih, Bu, kayaknya. Nggak tahu yang udah. Kata Pak Menteri nggak ada US, Bu. Oh gitu, UN kali. Kalau US kan dari sekolah, kalau UN kan yang dari pemerintah. Kalau tidak ada US berarti gimana dong? PAT? Apa? Udah PTS? berarti. Ayo, lupa saya absennya, belum di absen ya? Sebentar. Ya, Bu. Mana ya absennya?
Adila Aulia ada? Hadir, Bu. Ahmad Rafi, Hadir. Akbar Hosam. Nggak ada. Oh, ada. Aldino, Hadir, Bu. Alzena, Hadir, Bu. Asya, Hadir, Bu. Chandra, Hadir, Bu. Firza. Firza, Tadi ada Bu. Firza nggak masuk lagi. Tadi ada Bu, sempat masuk Oh, Bu, tadi terus ada. keluar. Iya. Tadi ada Bu. Fitri Oktavia, Hadir, Bu. Fitriani. Nggak ada. Gadis, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Gadis hadir, Bu. oh Fitriani ada. Gadis ada. Gulintang, Hadir, Ibu. Yesira, Hadir, Bu. Jordi. Jordi. Tadi ada kan Jordi? M Topan. Hadir, Ibu. M Topan. Hadir. Oh, ada. Malika. Jordi. Hadir, Bu, Bu. Jordi suka nge-like TV-nya, Bu. Oh. Oke, Mas Lino. Hadir Bu. Muhammad Imam. Hadir, Bu. Iqbal. Hadir Bu. Nirmala. Iya, Nirmala. Hadir, Bu. Otnil. Bu Jordi hadir, Bu. Nge-like Bu Iya, tadi. udah. Iya, iya. Otnil. Ini Otnil nggak pernah masuk, Mit. Kenapa? Ada yang tahu? Kurang tahu itu buat. Ini dari pertemuan pertama dia nggak ikut Mit. Kenapa? Apa mengundurkan diri? Kurang Putri tahu Bu. Rahayu. Bukan cuma pelajaran. Hmm. Bukan cuma pelajaran Ibu, Bu. Cuma pelajaran saya doang. Bukan cuma pelajaran Ibu. Oh, kirain. Putri Rahayu. Putri Rahayu ada nggak? Revani. Randi. Hadir, Revani. Bu. Tadi lagi Rifa. kendala, Revani, Bu. Rifa Oke. hadir. Ya. Revani kayaknya lagi kendala, Bu. Kendala apa? Tadi dia bilang Nasinya. sebelum meeting. Apanya apa? Jaringan atau apa? Nggak tahu, Jaringan, Bu. Ya sih kayaknya sih, Bu. Dia kabarin dulu tapi sebelum meeting. Nggak bilang kendalanya apa. Salsabila Kunti. Hadir, Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Titi Wulandari. Hadir, Bu. Tri Yulianti. Nggak ada. Hadir, Bu. Sahreja. Hadir, Bu. Tarisa. Hadir, Bu. Umiyah Ulia. Hadir. Wanda. Hadir, Bu. Yusida. Hadir, Bu. Oke, yang nggak ada di sini berarti Otnil, Putri Rahayu ya. Ini perasaan kalau nggak Otnil, Putri Rahayu. Kalau Putri Rahayu kadang masuk, kadang enggak ya. 3 orang, Otnil, Putri Rahayu, sama Revani. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Setelah ini akan ada latihan. Ini adalah latihannya. Latihan aldehid dan keton, jadi namanya apa? Kemudian gambar strukturnya. Deadline-nya hari apa ya? Kalau nggak salah hari Sabtu ya. Nanti dilihat nanti petunjuknya. Deadline-nya hari apa? Baik, Bu. Oke, saya rasa cukup ya.